Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di saya Deka Pratama Julianto 789. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan rahasia memilih gambar no copyright atau gambar free copyright. Mau tahu rahasianya? Oke, saya akan segera menjelaskan rahasia memilih gambar no copyright atau gambar free copyright. Silakan simak sampai habis penjelasan saya kalau kamu mau tahu rahasia memilih gambar no copyright atau gambar free copyright. Dalam keperluan desain grafis, baik itu editing video, editing foto, buat poster, atau buat karya cetak lainnya yang berhubungan dengan desain grafis di aplikasi apa saja, Adobe Photoshop, Pixelab, dan lain sebagainya, itu pasti sering menggunakan gambar. Nah, kalau jika Anda belum punya gambar di format JPG atau PNG, kan kalian bisa ngambil dari gambar itu dari Google, dari situs-situs tertentu, tapi gambar-gambar yang tersebar di Google maupun di situs-situs yang ada itu belum tentu aman, karena banyak gambar yang tersebar di Google, yang ada di Google, yang tersebar di situs tertentu itu punya copyright atau hak cipta. Jika Anda menggunakan gambar yang berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya, Anda bisa bermasalah dengan hukum. Karena UU hak atau Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia itu ada. Dan dampak bahayanya lagi, jika Anda menggunakan gambar yang punya copyright atau hak cipta tanpa izin dari pemiliknya, dan Anda adalah tipe desainer grafis yang suka ngepost karya itu di IG, Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya, jika Anda melanggar copyright atau melanggar hak cipta, akun Anda bisa kena ban permanen. Jika Anda melanggar hak cipta. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Cara mengatasinya adalah Anda menggunakan gambar no copyright atau gambar-gambar free copyright. Free copyright untuk mengatasi masalah tersebut. Gambar-gambar no copyright atau free copyright ini tersebar di berbagai situs-situs penyedia gambar no copyright atau gambar free copyright seperti Pixabay, Pixelab, Pexel, dan lain Free Range Stock dan lain sebagainya. Tapi apakah situs-situs penyedia gambar no copyright atau free copyright tersebut aman masalahnya? Terlebih lagi jika Anda tidak tahu aturan pemakaiannya, karena setiap situs penyedia gambar no copyright atau gambar free copyright seperti Pixabay dan lain sebagainya, itu pasti ada aturan pemakaiannya. Apakah aman jika Anda tidak tahu aturan pemakaiannya? Untuk menjawab hal tersebut, silakan simak penjelasan saya selanjutnya. Contoh situs penyedia gambar no copyright yang pertama atau free copyright yang pertama adalah Pixabay. Ini adalah contoh tampilan website situs Pixabay ya. Contohnya seperti ini. Bagaimana dengan aturan penggunaan gambar free copyright yang ada di Pixabay ini? Untuk mengetahuinya, kalian klik ini, cari yang tentang bot ini. Klik bot ini, di sini ada aturannya seperti ini. About, klik FAQ dulu, klik FAQ atau frequently asked question, klik lisensi. Di sini ada aturan penggunaannya di bagian license atau lisensi ini. Nah, di sini ada seperti ini. Simplified Pixabay License. Simplified Pixabay License atau lisensi Pixabay yang sederhana. Di sini tertulis our license empowers creators and protects our community. We want to keep it as simple as possible. Here is an overview of what Pixabay content can and cannot be used for. Maksudnya adalah lisensi di Pixabay ini mendukung kreator dan melindungi komunitas di Pixabay ini. Pixabay ini menjaga ini semudah yang bisa. Di sini akan dijelaskan bagaimana konten Pixabay itu digunakan, boleh digunakan dan tidaknya itu bagaimana, larangan dan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang akan dijelaskan di bawah ini. What is law? Apa yang boleh? All content
Example, image, videos, music on Pixabay can be used for free for commercial and non-commercial use across print and digital, except in the case mentioned in what is not allowed. Maksudnya adalah seluruh konten di Pixabay bebas atau boleh digunakan secara gratis untuk keperluan komersial maupun non-komersial. Secara cetak, secara media cetak, media digital itu boleh. Kecuali, nah kasus kecualinya adalah dimana kasus apa yang tidak berkenan atau what is not allowed. Attribution is not required. Giving credit to the artist of Pixabay is not necessary, but is always appreciated by our community. Maksudnya, atribusi atau menyantumkan kredit itu tidak butuh. Memberikan kredit kepada pemilik konten asli di Pixabay itu tidak dibutuhkan, tidak wajib. Tetapi, jika dilakukan, itu bagus, diapresiasi oleh komunitas Pixabay. You can make modification to content from Pixabay. Maksudnya adalah seluruh kontennya ada di Pixabay ini boleh dimodifikasi. What is not allowed? What is not allowed? In this section only applies to media users and not to the appropriate artists. Apa saja yang tak boleh? Don't redistribute or sell Pixabay content on other stock or wallpaper platforms. Maksudnya, di Pixabay itu seluruh konten tidak boleh didistribusi ulang atau dijual. Itu nggak boleh. Maupun di situs lain dijual atau didistribusikan di situs lain itu tidak boleh. Don't sell unaltered copies of content. Example, don't sell an exact copy of a stock photo as a poster, print, or on physical product. Artinya, ini berhubungan dengan poin pertama, maksudnya. Seluruh konten di Pixabay itu tidak boleh dijual. Dalam bentuk fisik, itu nggak boleh. Dijual, itu nggak boleh. Bentuk kopi, sebagai poster, media cetak, ataupun produk fisik, itu nggak boleh. Kopi, produk fisik itu nggak boleh. Dijual dalam produk fisik pun nggak boleh. Poin pertama kan, dia nggak boleh dijual dalam bentuk digital, di situs lain gitu. Don't portray identifiable people in a bad light or in a way that is offensive. Artinya, ini maksudnya, ini nggak boleh bad light gitu. In a way that is offensive, itu nggak boleh. Offensive yang bertujuan untuk menghina orang kayak itu nggak boleh. Maksudnya, don't use content with identifiable person or brands to create a misleading association with a product or service. Di sini tak boleh menggunakan konten dengan orang atau brand yang sudah teridentifikasi untuk membuat misleading association, untuk kesalahan. Ini maksud kesalahan asosiasi dengan produk or service atau layanan. Di sini kontennya don't use content with identifiable person or brands to create a misleading association with a product or service. Di sini what is not allowed, kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian mau datang, kalian bisa baca sendiri. Kalian pahami aturannya. Karena tiap penyedia gambar no copyright itu pasti ada aturan masing-masing gitu. Pasti ada. FAQ-nya, untuk FAQ-nya seperti ini. FAQ seperti ini. License and term. Fokusnya di license and term ya. Can I use media without making any alteration to it? Jawabannya, yes. When you download Pixabay content, you can use it in its original form. Tapi dalam artinya, maksudnya adalah kamu bisa menggunakan Pixabay content tanpa modifikasi apapun. Artinya dalam bentuk original itu bentuk aslinya tanpa dimodifikasi pun itu boleh. Pengecualian adalah don't sell copies of content without meaningful alterations. Sell copies of content without meaningful alteration. Poin pertama tuh nggak boleh menjual. Nggak boleh menjual konten Pixabay. Itu nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Nggak boleh fisik, itu nggak boleh. Di sini poin pertama, don't sell copies of content without meaningful alteration. So, example, contoh di sini, don't sell an extra copy of stock photo as a poster, prints, greeting cards, mugs, t-shirt, or other similar items of merchandise. Jadi kalau mau di sini dia nggak boleh jual konten Pixabay itu tanpa perubahan apapun, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh tanpa perubahan apapun gitu. Perubahan berarti entar dimodif. Kalau kan
Di sini maksudnya itu nggak boleh konten Pixabay itu nggak boleh dijual tanpa modifikasi yang berarti gitu. Dan distribution then don't redistribute or sell Pixabay as digital content or as digital wallpapers. Lagi-lagi seperti aturan sebelum tadi, di Pixabay itu nggak boleh jual karya atau foto yang di Pixabay itu sebagai digital content digital atau wallpaper digital di website lain gitu. Di sini ada contoh lagi, kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca sendiri. Ini yang what are example of significant alternative media, ini kalian bisa baca sendiri. Ini kalian bisa baca sendiri juga ya. Kunjungi aja website Pixabay, cari about. Di sini lagi ada pertanyaan seperti ini. Can I sell Pixabay media or canvas or wallpaper? Jawabannya, digital printing image onto a canvas or wallpaper for sale is not allowed. Lagi-lagi menjual karya Pixabay itu nggak boleh tanpa perubahan yang signifikan, itu nggak boleh. If there were no significant change made to the image, jika tidak ada perubahan yang signifikan atau modifikasi berarti itu tak boleh. Can I use Pixabay photos and image for personal purpose? Yes, you can use the image in any way you want for personal use. Bisa menggunakan untuk personal use, itu masih bisa digunakan. Can I use media to print on things and sell them? Yes, but only if they are significant altered as mentioned above. Seperti dimensi sebelumnya, bisa, tapi harus ada perubahan atau ada modifikasi. Kalau tanpa modifikasi itu nggak boleh. Can I use Pixabay image as a logo for my brand? Yes, you can use Pixabay image for your logo. Bagaimanapun, however, you cannot claim ownership of any image on Pixabay. Kamu tidak bisa mengklaim kepunyaan gambar Pixabay itu kepunyaan kamu, itu nggak bisa. Dalam artian, kamu tidak bisa menggunakan logo lo sebagai trademark. Di sini kami bisa cek our terms of service. Ini kami bisa klik sendiri, kami bisa klik to use an image which features a small famous brand logo or trademark and sell it afterwards. Is that law? Yes. Di sini is that law? We suggest removing things like logo, trademark, or any other features that may identify a particular brand. Rekomendasikan untuk remove. Rekomendasi, suggest to recommendation, saran. Certain that are likely to be trademarked or protected in some way, and the protection of those marks may result in legal implication. Can I use Pixabay image for my book cover? Yes, bisa. In this case, you are incorporating the media into creator work. For the book itself, reading it, and not for media you are using. Can I use Pixabay image of people and use them for commercial purpose? It is best to contact the artist and inquire about model rights if a person is recognizable. Lebih baik, terbaiknya adalah hubungan artis dan minta persetujuan jika orang itu diakuin itu atau terkenal lah. Please note that the violation of trademark rights of any person are not affected by our license. Catatan penting adalah trademark dari orang apapun itu tidak akan terpengaruh by lisensi dari Pixabay ini. Please note that the patent or trademark rights of any person are not affected by our license. So we encourage our users to always check whether they have rights to use such content. Contoh situs penyedia gambar no copyright atau free copyright yang kedua adalah Pexels. Pexels juga salah satu penyedia situs gambar no copyright seperti layaknya Pixabay. Untuk aturan penggunaannya, kalian bisa ketik di bagian FAQ. FAQ di sini cari bagian license. Di sini license and plus terms and condition. What are the rules for using Pexels photos or videos? Klik aja. Di sini ada aturan dasar. Here are some basic rules to follow when using Pexels content. Identifiable people may not appear in a bad light or in a way that is offensive. This includes, for example, portraying people picture engaging in criminal activities, suffering from a medical ailment, or in pornographic context. Yang kedua, don't sell unaltered copies of photos. Example, don't sell it as a stock photo, poster, print, and or on physical product without adding any value. Yang kedua ini, yang pertama ini, kalau ada yang ngerti maksudnya kalian bisa jelaskan di kolom komentar ya. Kalau kalian yang pertama nih, kalau kalian lebih paham, kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Yang kedua ini poinnya, maksudnya adalah gak boleh jual konten dari Pexels ini, gak boleh dijual dalam bentuk fisik, digital tuh gak boleh.
Kalau dalam bentuk digital nggak boleh, dalam bentuk fisik itu di sini don't sell unaltered copies of photo. Contoh di sini adalah tidak boleh jual sebagai foto, stok foto, poster, print, or produk fisikal, media cetak, poster, tidak boleh jual dalam bentuk fisik tanpa perubahan yang berarti, without adding any value. Tanpa ada perubahan, tanpa ada modifikasi berarti, itu gak boleh. Dan distribute or sell the photos or other stock photos or whatever platform. Dan bentuk digital pun gak boleh, di situs lain gak boleh. Di sini ada legal simplicity, ada license juga, ada aturan. What is allowed? All photos and videos on Pexels are free to use. Jadi bebas boleh digunakan. Attribution is not required. Giving credit to the photographer or Pexels is not necessary but always appreciated. Maksudnya, atribusi tidak butuh, tidak wajib. Memberikan kredit kepada fotografer atau pemilik konten aslinya maksudnya, atau Pexels tidak dibutuhkan, tidak wajib, tetapi lebih bagus lakukan. Kalau lakukan, diapresiasi. You can modify the photos and videos from Pexels. Be creative and edit them as you like. Kamu bisa memodifikasi boleh. Kamu bisa modifikasi apa konten Pexels ini, kan bisa modifikasi, kreatif dan edit sesuka kamu. Itu boleh. Jadi kreatif dan edit sesuka kamu. What is not allowed? Identifiable people may not appear in a bad light or in a way that is offensive. Seperti poin sebelumnya, don't sell unaltered copies of photos or video. Example as a poster, print, or on physical product without modifying it first. Gak boleh dijual dalam bentuk fisik, itu gak boleh dijual. Bentuk fisik, konten Pexels gak boleh dijual dalam bentuk fisik. Gak boleh dijual dalam bentuk fisik seperti foto, poster, media cetak, ataupun produk fisik tanpa modifikasi. Itu gak boleh. Tanpa modifikasi gak boleh. Kalau modifikasi, boleh. Without modifying, dijual langsung tanpa modifikasi, tanpa perubahan yang berarti, itu gak boleh. Don't imply endorsement of your product by people or brands on the imagery. Dan redistribute yang ketiga, yang poin ketiga ini kalau lebih paham kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Don't redistribute or sell the photos and videos on other stock photo or whatever platform. Dalam bentuk digital pun gak boleh dijual, di situs lain tuh gak boleh. Gak boleh. Don't distribute or sell the photos and videos on other stock photo or wallpaper platform. Itu gak boleh. Dalam bentuk digital gak boleh. Di sini selain itu kalian bisa baca sendiri ya aturannya di bagian kolom FAQ. Di sini kalian bisa klik, kalian bisa baca sendiri nih. Yang dari FAQ ini kalian bisa baca sendiri, kalian bisa klik sendiri. Yang fotografer sapi API ini juga kalian bisa klik sendiri, kalian bisa baca sendiri. Buka situs Pexels, klik kolom FAQ, di situ lengkap, kalian bisa baca semuanya. Yang penting kalau kalian mau gunakan gambar dari situs penyedia gambar no copyright, kalian harus paham dulu aturannya gitu. Contoh situs penyedia gambar no copyright atau free copyright yang ketiga adalah Free Range Stock. Free Range Stock juga salah satu situs penyedia gambar no copyright selain Pexels dan Pixellab. Untuk aturannya kalian bisa klik ini menu ini, klik about, pilih yang image license dulu, image license, karena di sini ada aturan penggunaan gambarnya. Licensing, license, our image are licensed under Equal License. It's a quick license for both users and photographers. Read more at, di sini kalian bisa klik link ya. Kalau kalian mau baca lebih, kalian bisa klik link ini. Bisa klik link Equal License ini. License summary, singkatnya adalah, ini secara singkat ya. You can use image for nearly any purpose, commercial or non-commercial without attribution. Jadi tanpa atribusi itu gak wajib, tapi kalau kalian yang kredit itu lebih bagus. Nah, yang dilarangnya adalah you cannot sell, redistribute, or relicense the image, and you cannot sell products which declare their primary value for the image will derive. Jadi maksudnya, kamu tidak bisa menjual, mendistribusi ulang, atau melisensi ulang gambarnya itu gak bisa dilisensi ulang, dan kamu tidak bisa menjual produk yang ada gambarnya stok ini tanpa modifikasi. Tanpa modifikasi itu nggak boleh. Harus ada modifikasi. Kalau bentuk fisik itu harus ada. You cannot offer image for sale or offer image as part of print product. Kamu tidak bisa menawarkan gambar untuk dijual atau menawarkan gambar sebagai bagian dari produk cetak. Untuk informasi lebih spesifik, kontak Free Range Stocknya. Kalian bisa hubungi Free Range Stock untuk
informasi lebih spesifik. Nah, di sini video has a lot of great CC0 image, and this image return their original CC0 designation. While we always appreciate the photo credit, it is not required. Jadi walaupun freelance stock mengapresiasi foto kredit atau atribusi, itu sebenarnya tidak wajib. If you are crediting an image, we suggest, di sini disarankan, jika kamu mau kredit atau atribusi, di sini disarankan photos courtesy of an corporate freelance stock, situsnya freelancestock.com or similar statement, atau statement serupa, itu bebas. And or the photographer's name. If you cannot or don't want to give photo credit, that's okay. Photos can be used on credit. Tanpa atribusi bisa digunakan. Di sini yang bawah ini kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa baca sendiri, yang bawah ini kalian bisa baca sendiri di buka website freelance stock. Kalian klik menu, kalian klik about ya. Seperti sebelumnya tadi. Di sini equalization ini seperti ini. Link tadi seperti ini. Nah, seperti ini linknya. Equalizationnya seperti ini. Nah, di sini super simple license summary. You can use image for nearly any purpose. Commercial, non-commercial bisa. Commercial or non-commercial purpose without attribution. Tanpa kredit pun bisa. You cannot sell or distribute or license that image, and you cannot sell products which derive their primary value from the image. Sama seperti sebelumnya, more detail seperti ini. License equalization seperti ini. Expanded license summary. You can use image without attribution in media like websites, as long it's not a website that offers the image for download. Website bisa selama bukan website yang menawarkan gambar untuk download. Itu ada website yang bukan nawarin gambar download itu bisa. Kalau website penjelasan tapi bukan nawarin gambar, ya situs penyedia gambar itu bukan itu maksudnya. Printed items like menus, flyers, packaging, mail, and books, as long as it's not just a book of photo. Selama bukan album foto atau buku foto, selama bukan itu boleh. Online and offline advertising, iklan online, iklan offline bisa. Postingan sosial media boleh, sosial media post bisa. Blog, presentasi atau PPT atau apa, presentasi apa saja boleh. Web banners, iklan web bisa. E-book boleh, e-books. Gambar di sini, ini kan tulisan ini gambarnya, lisensi ini memperbolehkan kita menggunakan gambar itu untuk YouTube video YouTube, film, televisi, acara televisi atau video game boleh digunakan. Decor and decoration for your personal home, dekorasi bangunan itu boleh. Terus place of office, but not business selling prints of image as decoration. Tapi bukan bisnis penjual media cetak dari gambar sebagai dekorasi, bukan itu. Materi pendidikan, nah bisa boleh kan? Boleh. This is not a complete list. That the idea is to help you success by providing image you need. These materials can be for the user personal use or on behalf of clients paying the user to produce materials. The materials can be for commercial or non-commercial use. Di sini ada you cannot do things like post image for download in a collection of free stock. Image or wallpapers. Yang tak boleh adalah posting image untuk download di dalam koleksi of free stock image atau dari situs penyedia gambar, itu nggak boleh. Sell items with image print on them, menjual item dengan cetak. Sell prints of image, nggak menjual gambar nggak boleh. Gambar saja tanpa modifikasi nggak boleh. Tanpa modifikasi nggak boleh. Claim ownership, authorship of copy of image. Nah, klaim kepemilikan hak cipta nggak boleh. Di sini yang bawah-bawah ini kami bisa baca sendiri. Ya. Kalian bisa baca sendiri. Untuk yang bawah-bawah ini kalian bisa baca sendiri. Sebenarnya masih banyak situs penyedia gambar no copyright atau gambar free
copyright. Sebenarnya masih banyak, tapi tadi yang saya jelaskan itu adalah beberapa contoh situs penyedia gambar no copyright atau gambar free copyright beserta aturan pemakaiannya. Itu tadi adalah cuma beberapa contoh saja untuk penyedia situs penyedia gambar no copyright atau free copyright beserta aturan pemakaiannya. Jadi intinya kalau kalian mau menggunakan gambar no copyright dari sebuah situs penyedia gambar free copyright, kalian tuh harus paham dulu lisensinya, paham dulu aturan pemakaiannya. Kalian harus paham dulu aturan pemakaiannya gitu. Harus paham supaya Anda tidak bermasalah dengan hubungan dengan copyright tadi. Supaya kalian tuh bisa aman dari masalah yang berhubungan dengan copyright atau hak cipta. Sekian, itu saja penjelasan saya tentang rahasia memilih gambar no copyright atau gambar free copyright. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk para penonton baru, subscribe channel saya kalau kamu mau tahu update terbaru video saya. Untuk para penonton lama channel YouTube saya, tetap subscribe channel saya kalau kamu mau tetap tahu update terbaru video saya. Tunggu saya di video selanjutnya. Saya akhiri di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.